Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat selalu ya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Lastri dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya, melalui aktivitas belajar mandiri, kalian diminta menjelaskan konsep cinta tanah air, bela negara, dan menjelaskan bentuk perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalian juga diharapkan menjadi siswa yang memiliki rasa cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, memiliki literasi budaya dan kewarganegaraan, kritis, dan bertanggung jawab. Di dalam peta kompetensi dan aktivitas belajar, seperti tujuan pembelajaran hari ini, kalian diminta mengkreasikan konsep cinta tanah air dan bela negara dalam konteks NKRI dan menjelaskan apa itu konsep tanah air, cinta tanah air dan bela negara dalam konteks NKRI. Kemudian anak-anak, apa sih bela negara itu? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ini adalah undang-undang tentang pertahanan negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan siap sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Tapi kita tidak boleh mencintai tanah air secara berlebihan, yang menganggap bangsa lain itu lebih rendah dari bangsa kita, yang dikenal dengan chauvinisme. Itu tidak boleh ya nak ya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara kita, dan juga di dalam TAP MPR, dan ada di dalam undang-undang. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal-pasal yang mengatur tentang bela negara adalah antara lain pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 yang bunyinya adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan ada di dalam pasal 30 ayat 2 yang berbunyi usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara kita, yang menjadi kekuatan utama itu adalah TNI dan Polri, sedangkan rakyat itu adalah sebagai kekuatan pendukung. Berikutnya, tentang bela negara juga diatur di dalam pasal 30 ayat 3 yang berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di dalam pasal 30 ayat 4, ini tentang kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian pasal 30 ayat 5 bunyinya adalah susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian di dalam ketetapan MPR, ada di dalam ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR tahun 2000, ini adalah ketetapan MPR tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Indonesia. Jadi berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 4 /MPR tahun 2000, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsinya masing-masing. Peran TNI dan fungsi TNI adalah sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Nah, keterkaitan dengan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Kemudian TAP MPR RI nomor 7 /MPR tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini peran TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. TNI sebagai alat pertahanan negara yang tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Kemudian di dalam TAP MPR ini juga dijelaskan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Nah, kemudian Undang-Undang tentang Bela Negara di sini ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah, tapi langsung kepada pemerintah pusat. Nah, sekarang bagaimana perilaku kita dalam membela negara di masa pandemi ini, ya? Jadi pada masa sekarang perilaku membela negara dapat diwujudkan dengan apa saja, antara lain mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian menggunakan produksi dalam negeri, memberikan kontribusi rela berkorban sesuai dengan bidang profesi, dan sebagainya. Nah, setiap masa cara perjuangan membela negara berbeda-beda, tergantung dari ancaman yang dihadapi. Sebagai generasi penerus, kalian tidak boleh melupakan sejarah. Menurut Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalian harus tahu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.
Perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia masih terus berlangsung walaupun kita sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada perjuangan secara fisik dan perjuangan melalui jalur diplomasi. Perjuangan secara fisik ada insiden bendera di Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Margarana, dan perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Dan perjuangan melalui jalur diplomasi diantaranya melalui perjanjian Linggarjati, perjanjian Reville, perundingan Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Kemudian keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara apa saja sih? Ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, yaitu upaya bela negara antara lain melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi seperti dokter, perawat, guru, dan sebagainya. Untuk lebih memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, amati gambar berikut ya nak ya. Apa yang kalian ketahui tentang peristiwa di atas? Ya, benar, itu adalah pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Anak-anak, setelah Indonesia merdeka, perjuangan belumlah berakhir. Keinginan membangun negara sendiri, negara yang merdeka mendapat tantangan dari pemerintah Belanda, sehingga baru beberapa saat merdeka harus kembali berperang melawan Belanda. Nah, berikut ini adalah gambar beberapa perjuangan melawan Belanda. Pada gambar yang kedua ini adalah pengibaran bendera Indonesia setelah bendera Belanda berhasil disobek warna birunya di Hotel Yamato. Dan kemudian pada gambar yang ketiga ini adalah Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar melalui jalur diplomasi, melalui perjanjian Reville, perjanjian Rumroyen. Dan ini adalah suasana konferensi Meja Bundar di Den Haag di Belanda. Nah, anak-anak, pada saat ini kita dihadapkan pada ancaman pandemi COVID-19 yang merupakan ancaman non-militer, di mana kita berperang melawan musuh yang tidak terlihat oleh indera penglihatan biasa, namun memerlukan suatu perjuangan untuk mempertahankan keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara. Jadi, sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Upaya pembelaan negara ini selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, bagaimanakah sikap dan perilaku warga negara menghadapi ancaman ini? Anak-anak, amatilah gambar berikut ini ya. Di gambar 8 kalian amati, kalian perhatikan sikap masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Coba lihat, mereka menjaga jarak, mereka memakai masker. Nah, kemudian di gambar 9 ini adalah pahlawan, para dokter, para perawat yang terus berjuang untuk mengobati pasien yang terkena COVID-19. Kemudian di sini ada petugas gugus nasional dan ada petugas ambulan yang selalu siaga untuk mengantar pasien ke rumah sakit rujukan karena terkena COVID-19. Nah, anak-anak,
Setelah Bu Lastri jelaskan dan kalian mengamati gambar-gambar, nanti bisa kalian bertanya ya. Dan Bu Lastri memberikan tugas kepada kalian, tugasnya hanya 2. Tugas yang pertama adalah setelah kalian mengamati gambar, pilihlah satu gambar saja yang menarik untuk kalian beri penjelasan. Misalnya ini tadi ya, ada gambar yang seputar COVID-19 ya. Kalian pilih satu saja gambarnya dan kalian jelaskan itu tentang apa ya. Digali secara dalam nalar kalian dan dituliskan tentang pemahaman kalian tentang gambar-gambar yang kalian amati tadi, tapi hanya dipilih satu saja. Nah, kemudian dijelaskan apakah mereka memiliki sikap atau perilaku bela negara ya. Dijelaskan misalnya gambar 8 tadi, setelah kalian amati itu tentang apa, kemudian apakah mereka memiliki sikap atau perilaku bela negara. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.